Someone was watching us. Oh my god. Halo geng, kembali lagi di channel Movie Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film. Film ini menceritakan sejenis kaum Nabi Lut, yang mana akan menceritakan tentang pria dan wanita penyuka sesama jenis. Mereka liburan di suatu tempat terpencil yang berada di tengah hutan. Namun kemudian mereka harus berhadapan dengan sosok misterius. Seperti apa ceritanya? Yuk nonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Atau bagi yang baru ketemu sama channel kita, jangan lupa untuk di subscribe ya. Oh ya, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah 10 komentar termupi akan kami tampilkan di kotak pos 10 movie film di penghujung film ini. Let's go, mari kita masuk ke alur ceritanya. Awal film dibuka dengan adegan dua orang laki-laki bernama Scott dan Connor yang sedang mengendarai sebuah mobil. Mereka akan pergi ke satu tempat terpencil yang berada di dalam hutan. Mereka adalah pasangan sesama jenis atau bisa disebut gay. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka tiba di rumah itu. Lalu mereka keluar dari mobil. Scott langsung mengambil barang-barang. Namun, tiba-tiba Scott mendengar sesuatu yang menurutnya sangat mencurigakan. Sehingga Scott langsung memeriksanya. Lalu, karena Scott tidak kunjung datang, Connor akhirnya mencari keberadaan Scott. Karena Connor tidak menemukan keberadaan Scott, akhirnya ia berusaha sekali lagi untuk menghubungi Scott. Namun saat akan menelpon, tiba-tiba ia malah dikejutkan dengan kedatangan orang yang misterius. Adegan kemudian beralih pada kedua wanita yang bernama Rene dan Valerie. Rene tengah membuatkan kopi untuk Valerie. Mereka juga adalah pasangan penyuka sesama jenis. Rene sebenarnya tidak terlalu yakin dengan hubungan yang mereka jalani, sehingga ia tak ingin berkomitmen dengan Valerie. Hal itu membuat Valerie bertanya pada Rene, apakah hubungan mereka lebih baik diakhiri saat itu juga, atau akan menunggu waktu tepat untuk membicarakan tentang hubungan mereka selanjutnya. Valerie mengajak Rene untuk pergi. Ia berencana untuk mendatangi temannya yaitu Connor dan Scott. Keesokan harinya, mereka siap-siap mengemasi barang-barang yang perlu dibawa ke tempat Scott dan Connor. Saat di perjalanan, mereka mampir ke supermarket untuk membeli makanan dan minuman. Di dalam supermarket tersebut, ada seorang pria yang mengajak Valerie berbicara. Pria itu bernama Lois. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanannya menuju sebuah tempat di dalam hutan untuk menemui Scott dan Connor. Namun di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja ban mobil mereka mengalami masalah. Setelah itu, mereka berdua segera keluar dari mobil. Lalu Rene dengan segera memperbaiki ban mobilnya. Setelah semuanya beres, mereka berdua segera melanjutkan perjalanan. Sesampainya di tempat tujuan, mereka melihat mobil Scott dan Connor ada di sana. Namun saat masuk ke dalam, mereka tidak menemukan keberadaan Scott dan Connor. Rumah itu terlihat sangat sepi dan suasana di sana sangat sunyi, membuat tempat itu terkesan sangat mencekam. Saat Rene keluar, ia melihat ada sesuatu di pohon. Saat Rene tengah memperhatikan hal aneh itu, tiba-tiba saja Valerie mendatanginya dan mengajaknya untuk pergi. Mereka berdua pun akhirnya pergi memutari area hutan di sana. Sambil berbicara untuk lebih jauh saling mengenal diri satu sama lain. Saat sedang asik berbincang, mereka dikagetkan dengan kepala binatang yang tergantung di atas mereka. Lalu Rene menghampiri kepala binatang itu. Ia berpikir bahwa kepala binatang itu milik seorang pemburu.
Kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. Karena mereka merasa lelah, kemudian mereka berdua minum dan bersantai di tempat tersebut. Saat sedang berbincang, Valeri menyadari ada sosok yang sedang mengawasi mereka. Rene pun akhirnya pergi untuk memeriksa di sekitar area hutan tersebut. Dan ia menemukan sebuah puntung rokok. Menyadari ada sesuatu yang janggal, akhirnya Rene mengajak Valeri bergegas pergi dari sana. Setibanya di rumah, mereka melihat ternyata mobil telah menghilang, dan Valeri menemukan sebuah jejak kaki. Lalu mereka langsung masuk ke dalam rumah untuk memeriksa keadaan di dalam. Mereka juga berteriak, memanggil nama Scott dan Connor. Namun tetap tak kunjung menemukan keberadaan mereka berdua. Saat menuruni tangga, mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang yang misterius. Tanpa pikir panjang, Rene dan Valeri langsung berlari memasuki hutan sambil berteriak meminta tolong. Saat mereka sedang bersembunyi, mereka melihat mobilnya tercebur di dalam danau. Merasa ada yang tidak beres, akhirnya mereka segera pergi dari hutan itu. Saat mereka tengah berlari, tiba-tiba kaki Valeri tersandung dan terjatuh ke dalam sebuah jebakan. Rene yang melihat keadaan Valeri berusaha membantu melepaskan jebakan tersebut. Tapi hal itu tidak membantu sama sekali. Karena merasa hal yang ia lakukan sia-sia, Rene pun memutuskan untuk mengambil alat di mobilnya yang telah tercebur di dalam danau. Setelah ia berhasil mengambil alat itu, tiba-tiba ia melihat ada seseorang yang sedang mengintai dirinya dari kejauhan. Dan orang tersebut membawa sebuah senapan. Rene yang melihatnya segera menyelam ke dalam air. Setelah orang itu pergi dari sana, Rene pun segera berlari menemui Valeri. Namun sesampainya di sana ternyata Valeri telah menghilang. Ia tak menemukan keberadaan Valeri. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba sebuah pukulan mengenainya dan ia pun jatuh pingsan. Rene pun akhirnya tersadar. Ia melihat dirinya dalam keadaan diikat, mulut yang dibekap dan kurung di sebuah ruangan yang gelap. Ia mencoba melepaskan ikatan itu, namun ternyata tidak berhasil. Ternyata yang menyerangnya adalah seorang homofobia atau pembenci penyuka sesama jenis. Tentu saja mereka bukan hanya benci, akan tetapi bermaksud untuk membunuh semua orang yang menyukai sesama jenis. Saat Rene melihat keluar, Rene melihat seorang wanita yang sedang berada di dalam ruangan. Rene berharap jika wanita itu adalah penolongnya. Namun wanita itu dihampiri oleh seorang pria yang menangkapnya. Hal yang mengejutkan, ternyata mereka adalah sepasang suami istri. Tak lama setelah itu, Rene didatangi oleh seseorang. Ia membawa sebuah kamera. Walaupun Rene sudah meminta tolong, tapi orang itu pergi begitu saja. Beberapa lama kemudian, ia juga didatangi oleh salah satu dari istri penculik. Wanita itu memberikan segelas air. Lalu Rene berkata pada wanita itu, ia meminta untuk dilepaskan dari sana. Tetapi wanita tersebut malah meninggalkannya sendirian. Di tempat lain, terlihat seorang wanita sedang menonton beberapa pria yang akan menghabisi nyawa Scott. Scott masih hidup, ia belum tewas, dan dijadikan bahan pembantaian oleh dua orang pria. Salah satu pria itu bersiap untuk menghabisi Scott, dan satunya lagi merekam aksi kejahatan mereka secara sengaja. Namun, untuk menutupi kejahatannya, mereka menggunakan sebuah penutup agar muka mereka tak terlihat. Di sisi lain, setelah mengalami kesulitan, akhirnya Rene berhasil melepaskan semua ikatan di tubuhnya. Lalu istri dari salah satu penjahat itu melihat dari kameranya bahwa Rene tidak ada. Ia bergegas memeriksa keberadaan Rene. Setelah wanita itu masuk, Rene langsung mencoba menyerangnya. Mereka berdua terlibat perkelahian. Hingga akhirnya Rene berhasil memukul wanita itu sampai pingsan. Saat di luar, ia juga mendengar teriakan Valeri. Sedangkan Valeri terlihat diikat bersama Connor. Ternyata Connor masih hidup. Di tempat Valeri, terlihat ada dua pria yang tengah menyiapkan kamera. Mereka akan segera menghabisi nyawa Valeri dan Connor.
Don't do this, please. Shut up! Val. Please. Connor, I love you. I love you. Rene pun langsung mengendap-endap masuk ke gudang itu dan bersembunyi. Saat penjahat itu akan melakukan aksi sadisnya, mereka juga merekam kejadian itu dan langsung menghabisi nyawa Connor. That was perfect. Setelah selesai, mereka terlihat sangat senang. Terlihat kepuasan dari wajah mereka. Lalu saat giliran Valerie yang akan menjadi korban selanjutnya, tiba-tiba istri dari salah satu penjahat itu datang. Karena hal itu, para penjahat kembali ke rumahnya dan berniat mencari Rene. Saat mereka pergi, Rene langsung melepaskan ikatan pada tubuh Valerie. Setelah berhasil melepaskan Valerie, mereka kemudian berdiskusi untuk menyusun rencana untuk menyerang penjahat-penjahat itu. Valerie mencampurkan semua bahan-bahan kimia yang ada di sana untuk mereka siram kepada para penjahat. Tak berselang lama salah satu penjahat itu datang, sehingga Rene langsung menyiram cairan kimia itu kepada penjahat tersebut. Hal itu membuat penjahat itu pergi sambil kesakitan. Melihat itu, Valerie dan Rene segera pergi dan kabur. Namun baru beberapa langkah mereka pergi, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah penjahat itu tadi untuk membawa kunci mobil mereka. Rene pun mulai memasuki rumah itu secara perlahan. Ia segera mencari kunci mobilnya. Saat ia tengah mencari kunci itu, ia dikagetkan dengan kedatangan seorang pria yang dengan langsung menyerangnya. Sehingga ia kewalahan karena tenaga mereka tidak setara. Lalu pria itu mencekik leher Rene hingga Rene hampir kehilangan nyawa. Namun tiba-tiba Valerie datang dan memukul pria itu hingga tergeletak tak sadarkan diri. Setelah itu mereka langsung mencari lagi kunci mobilnya di seluruh rumah itu. Hingga akhirnya mereka memasuki sebuah ruangan dan terdapat banyak sekali monitor. Lalu tiba-tiba seorang wanita muncul membawa sebuah senapan. Namun tanpa pikir panjang, Rene segera memukul wanita itu dengan sebuah monitor sampai kepala wanita itu pecah berhamburan darah. Setelah itu Rene segera mengambil senjata yang ada di wanita tersebut. Mereka membawa senjata itu untuk melawan penjahat yang tersisa. Keesokan harinya, mereka mencari penjahat itu dan mereka memutuskan untuk memisahkan diri. Di lain sisi, penjahat itu pun tengah mencari keberadaan mereka berdua. Rene yang melihat keberadaan penjahat itu segera memancing pria itu dengan cara berteriak. Hai! Penjahat itu pun segera menghampiri suara Rene. Namun saat Rene akan menembak penjahat tersebut, ternyata peluru di senapannya sudah habis. Sehingga pada akhirnya Rene pasrah menghampiri penjahat itu dan menyerahkan diri. Saat penjahat itu akan menembak Rene, tiba-tiba saja Valerie menembak pria itu dari atas. Melihat penjahat itu sudah tak berdaya, Rene dengan segera membawa kamera dan mengarahkan kamera ke wajah penjahat yang menyerang mereka. Dan segera menghabisi penjahat tersebut menggunakan pisau hingga pria itu tewas. Setelahnya, mereka berdua bergegas pergi dari sana dan keluar dari hutan. Saat sampai di pinggir jalan, mereka kehabisan tenaga. Namun terlihat dari kejauhan ada sebuah mobil yang akan melewati mereka. Akhirnya, Rene segera ke tengah jalan untuk menghentikan mobil tersebut. Pemilik mobil segera keluar untuk membawa Rene dan Valerie ke rumah sakit. Dan film pun selesai. I have a little surprise for you when we get up. You got a problem with that? Please, somebody I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out.
by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep